Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Malam itu, aku menggali sebuah kuburan dengan susah payah dan memasukkan mayat Mas Andi ke dalamnya. Darah segar yang menetes, aku lap agar tidak meninggalkan jejak. Pekerjaan menggali kuburan itu terasa ringan, seperti ada sebuah kekuatan yang membantuku, sehingga dalam sekejap mayat Mas Andi sudah berhasil dikuburkan. Dengan keringat bercucuran membasahi tubuhku, aku kembali masuk ke dalam kamar. Sebuah suara menggema di kamarku. Sekarang kamu sudah terikat perjanjian denganku. Setiap menikah dengan laki-laki dan berhubungan badan denganmu, dia akan mati sebagai tumbal penunggu susuk Nyai Ronggeng. Sebenarnya tujuan utamaku memakai susuk ini adalah untuk membalaskan dendamku pada Mas Andi dan Bunia. Meskipun dendamku sudah berhasil terbalaskan, tapi sekarang justru aku yang terjebak dengan perjanjian penunggu susuk yang aku pakai. Bagaimana caranya agar aku bisa lepas dari penunggu susuk itu? Bisakah Bunia mengungkap siapa sebenarnya jati diriku? Sosok itu sudah pergi membawa jiwa Mas Andi sebagai persembahan. Bau kembang melati bersama darah segar masih tercium di dalam kamar. Sang Nyai penunggu susuk telah selesai menerima persembahanku malam ini. Sekarang dendammu pada laki-laki itu sudah kubalaskan. Aku telah berhasil menghabisinya, kataku seolah sedang berbicara dengan Mbak Lastri. Padahal aku sedang sendirian. Sebenarnya aku tidak ingin menjadi seorang pembunuh. Awalnya aku hanya ingin merebut Mas Andi dari Bunia dan membuatnya jatuh miskin. Tapi entah kenapa sekarang aku justru menjadi lebih sadis. Sudah 2 orang yang aku lenyapkan dengan tanganku sendiri, yaitu Elisa dan Mas Andi. Bagaimana bisa aku menutupi semuanya? Di satu sisi aku merasa puas, tapi di sisi lain aku takut. Aku takut kalau kejahatanku akan terbongkar dan aku akan dipenjarakan. Sekarang dendam terbesarku sudah binasa. Lalu untuk apa lagi aku memakai susuk ini? Aku takut penunggu susuk itu akan terus menggerogoti diriku dan membuatku mati mengenaskan seperti Lina. Aku telah mengorbankan banyak hal untuk membalaskan dendam ini. Kehormatanku, agamaku, bahkan ibuku sendiri telah menjadi tumbal susuk yang aku pakai ini. Mengingat hal itu, aku menangis histeris hingga terdengar oleh pelayan di rumah ini. Mendengar suara tangisanku, Biiem dengan tergesa-gesa mengetuk pintu. Mbak Santi, ini Biiem. Mbak ndak apa-apa kan? Tanyanya di balik pintu. Saya nggak apa-apa, Bi, jawabku dengan suara sesak. Ya sudah kalau begitu, maaf ya Mbak, Biiem sudah lancang. Biiem takut terjadi sesuatu. Aku tidak menjawab perkataan Biiem sampai akhirnya aku rasa Biiem pergi kembali ke kamarnya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, ucapku sambil menangis dan terlelap tidur. Dalam tidur lelap, aku bermimpi bertemu ibu dan Mbak Lastri di sebuah hamparan tanah yang luas. Mereka berdua terlihat sangat sedih melihatku. Aku pun berlari menghampiri mereka. Ibu, Mbak Lastri, aku kangen sama kalian, ucapku sambil menuangkan rasa rinduku. Bertaubatlah nak, waktumu belum terlambat. Kembalilah menjadi orang yang baik dan mempunyai akhlak.
Kembalilah sebelum semuanya terlambat, ucap ibu padaku. Seketika mereka menghilang dengan keadaan yang sudah berubah. Kini hanya sebuah tempat yang gelap, pengap, serta bau busuk yang menyengat hingga membuatku ingin muntah. Aku terus menelusuri tempat itu hingga terpaku melihat apa yang terjadi tepat di depan mataku. Seonggok jasad yang sangat aku kenal, yaitu jasad Lina, yang sedang dikerumuni oleh beberapa orang yang terus memakan tubuhnya dengan lahap hingga tersisa hanya bagian kepala. Aku menangis tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Semua orang yang sedang memakan tubuh Lina melihat kedatanganku dan tersenyum menyeringai, seolah menemukan mangsa barunya. Aku menjerit ketakutan sampai akhirnya terbangun. Sementara itu, persidangan perceraian Mas Andi dengan Bunia akan dilakukan. Pak Farhad, pengacara yang menangani kasus perceraian Mas Andi, terus menghubungi untuk menanyakan beberapa hal. Namun aku berbohong dan mengatakan bahwa Mas Andi pergi ke luar negeri untuk melakukan sebuah pekerjaan. Aku pun meminta Pak Farhad mengurus semuanya tanpa Mas Andi. Sampai akhirnya Bunia dan Mas Andi dinyatakan resmi bercerai oleh pengadilan, dan semua harta Mas Andi diserahkan padaku karena sudah menjadi atas namaku sebelum persidangan perceraian itu dimulai. Bunia yang tidak terima dengan hal itu mendatangi Mas Andi ke rumah, namun dia tidak menemukannya. Aku berbohong pada semua orang bahwa Mas Andi sedang pergi ke luar negeri, padahal kenyataannya dia sudah meninggal. "Di mana Mas Andi?" tanya Bunia. "Dia tidak ada," jawabku singkat. "Perempuan licik, aku sudah tahu kamu siapa sebenarnya, dan aku akan mengatakan hal itu pada Mas Andi agar dia menceraikanmu," ancam Bunia. "Sudah terlambat," kataku tersenyum sinis. "Aku yakin Mas Andi akan menceraikanmu jika aku menceritakan bahwa sebenarnya kamu adalah Susanti, yaitu adiknya Lastri. Kamu menikah dengan Mas Andi karena ingin balas dendam. Aku juga yakin kematian Elisa pasti ada hubungannya denganmu. Aku akan membongkar kembali makam anakku dan melakukan otopsi untuk memastikan penyebab Elisa meninggal. Dan kalau kamu terbukti membunuhnya, akan aku pastikan kamu membusuk di penjara," kata Bunia marah. Mendengar hal itu aku sedikit tersentak. Bagaimana kalau aku terbukti telah melakukan pembunuhan pada Elisa ditambah Mas Andi? Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya Bunia mengetahui mengenai identitas yang sebenarnya. Dia baru menyadari bahwa aku adalah adiknya Mbak Lastri. "Baguslah kalau kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang bagaimana rasanya orang yang kamu cintai direbut oleh wanita lain?" tanyaku sambil menahan amarah. "Aku gak merebut Mas Andi. Dia yang lebih memilihku dibandingkan dengan kakakmu. Jadi salahku apa?" jawab Bunia tanpa merasa bersalah. "Oh, jadi begitu. Berarti aku juga tidak salah apa-apa karena Mas Andi lebih memilihku daripada memilihmu, dan asal kamu tahu, Mas Andi tidak akan terpengaruh dengan omonganmu karena dia lebih mencintaiku. Meskipun nanti kamu menjelaskan bahwa aku datang ke kehidupannya hanya untuk balas dendam," kataku memanasinya. Muka Bunia langsung merah padam saat mendengar jawabanku. Begitupun denganku yang rasanya ingin langsung saja menghabisi Bunia saat itu juga, setelah mendengar pengakuannya yang tanpa merasa bersalah telah merebut Mas Andi dari Mbak Lastri. "Tapi aku adalah istrinya Mas Andi, sedangkan Lastri waktu itu baru hanya akan melangsungkan pernikahan. Jelas berbeda. Kamu merebut suami orang, sedangkan Lastri dan Mas Andi belum terikat dengan satu pernikahan." Lagi-lagi Bunia berkelit dan merasa dia tidak bersalah. "Oh, wanita macam apa kamu ini ya? Dulu kan kamu sahabatnya Mbak Lastri. Tega-teganya kamu merebut pacar sahabat kamu sendiri dan tidak merasa bersalah sama sekali. Padahal kamu tahu bahwa Mbak Lastri sedang mengandung anaknya Mas Andi. Dan asal kamu tahu, karena perbuatan kamu itu, Mbak Lastri meninggal bunuh diri." "Apa? Lastri bunuh diri?" tanya Bunia kaget. "Iya, dan penyebabnya adalah kamu dan si Andi bajingan itu." Maafkan aku.
Aku tidak tahu kalau Lastri sampai berbuat nekat seperti itu. Aku juga tidak tahu kalau Lastri sedang mengandung anaknya Mas Andi, kata Bunia. Maaf, sudah terlambat. Tapi tenang saja, sekarang aku sudah puas. Karena aku sudah membunuh anakmu sebagai pengganti anaknya Mbak Lastri yang telah meninggal. Sekarang kita impas kan, kataku. Apa? Ternyata benar kamu yang membunuh Elisa. Bunia langsung menghampiriku dan hampir menampar pipiku. Aku langsung mencengkeram tangan Bunia lalu membantingnya sampai dia terjungkal. Aku menghampirinya dan mencekik leher Bunia. Jangan macam-macam kamu, atau aku akan menghabisimu seperti aku menghabisi Elisa dan Mas Andi. Aku tertawa keras sampai memekakkan telinga dan bola mataku melotot seperti orang kesurupan, sehingga membuat Bunia ketakutan. Bunia terus meronta berusaha melepaskan dirinya dariku. Mendengar keributan yang terjadi, Bi Iem dan Pak Mamat tiba-tiba saja datang menghampiriku dan mencoba memisahkan aku dengan Bunia. Bi Iem dan Pak Mamat menarik tanganku. Sudah Mbak, lepaskan Bunia. Nanti dia bisa meninggal kehabisan nafas, kata Bi Iem yang berusaha melepaskan tanganku. Akhirnya, aku melepaskan cekikanku pada Bunia. Bunia langsung memegangi lehernya sampai terengah-engah. Aku pun mendekati Bunia dan berbisik padanya, sementara dia meringis ketakutan. Awas kalau kamu sampai menceritakannya pada orang lain, apalagi pada polisi, maka akan kupastikan kamu menyusul anak dan mantan suamimu yang bajingan itu, bisikku pada Bunia. Dia terlihat sangat ketakutan, bahkan tidak berani menatapku. Semenjak kejadian itu, Bunia tidak berani lagi bertemu denganku. Dia sudah jatuh miskin karena semua harta Mas Andi jatuh ke tanganku. Aku yakin dia tidak berani melaporkanku ke polisi setelah ku ancam. Sekarang balas dendamku sudah terbalaskan sepenuhnya. Hari berganti hari, aku hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun. Merenung serta merindukan Mbak Lastri. Apalagi ibuku dan Lina yang pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Aku juga harus terus memikirkan ruh Lina yang terperangkap di alam gaib penunggu susuk yang dia pakai. Melihat hal itu, jiwaku terus meronta. Karena aku hanya terus terdiam, sedangkan saat ini aku sudah menjadi pengikut sang penunggu susuk Nyai Ronggeng. Sang Nyai penunggu susuk Ronggeng yang marah mendatangiku dengan murka. Lakukan persembahanmu seperti biasa, atau kau yang akan menjadi tumbalku selanjutnya. Aku hanya bisa menangis. Sampai kapan aku harus mengorbankan nyawa orang lain? Aku pun bertekad untuk meninggalkan semuanya dan berusaha mencari orang yang bisa memutuskan perjanjian dengan penunggu susuk Nyai Ronggeng dan memulai hidupku yang baru. Kemana aku harus mencari orang yang bisa memutuskan perjanjian itu? Aku tidak mungkin meminta bantuan Mbah Romo karena dia pasti akan marah. Aku takut celaka jika terus-menerus seperti ini, bahkan sekarang nyawaku juga jadi taruhannya. Di tengah kebingunganku memikirkan siapa orang yang bisa membantuku untuk memutuskan perjanjian dengan penunggu susuk yang aku pakai, aku jadi teringat pada Bude Marni yang di kampung. Sepertinya beliau bisa membantuku untuk mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahanku. Meskipun aku tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana padanya. Aku harus segera membuka susuk yang terpasang di dalam tubuhku sebelum semuanya terlambat. Malam ini juga aku bergegas menuju kampung untuk menemui Bude Marni. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya aku sampai juga di rumah Bude Marni. Dia sangat senang melihatku karena kami memang sudah lama tidak bertemu. Santi, ayo masuk ke dalam, kata Bude Marni menyambutku. Aku pun masuk ke dalam rumah Bude Murni. Kamu pasti capek seharian di perjalanan. Sekarang kamu makan dulu ya, lalu istirahat, kata Bude Marni. Aku pun menurut dan memutuskan untuk menceritakannya nanti sore. Hari sudah sore. Aku baru bangun tidur. Kulihat Bu Marni dan Pak De sedang menonton TV. Aku pun menghampiri mereka.
Bude, sebenarnya Santi datang ke sini ingin menceritakan suatu hal yang sangat penting, sekaligus ingin meminta bantuan Bude dan Pak D, kataku memulai pembicaraan. Ada apa, San? Kamu baik-baik aja kan? Kalau ada masalah, ayo segera ceritakan, kata Bude Marni panik. Iya, San, kami pasti akan membantu kamu, kata Pak D menimpali. Dengan menarik nafas panjang dan berlinang air mata, aku pun mulai menceritakan tentang diriku yang menggunakan susuk untuk balas dendam pada Mas Andi dan Bunia yang telah mengkhianati Mbak Lastri. Aku pun menceritakan bahwa aku telah melakukan perjanjian dengan penunggu susuk Nyai Ronggeng dan persyaratan yang harus aku penuhi agar keinginanku tercapai. Singkat cerita, setelah mendengar semua penjelasanku, Bude Marni dan Pak D sangat kaget dan menangis. Kenapa aku harus terjerumus ke jalan yang sesat? Penyesalan kini tinggal penyesalan. Semua sudah terlambat. Kini hanya tinggal bagaimana caranya memutuskan perjanjian serta mencabut susuk itu di dalam tubuhku agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Aku benar-benar merasa dihantui rasa ketakutan karena korban-korban yang telah aku tumbalkan dalam beberapa hari ini sering mendatangiku dengan keadaan yang sangat mengerikan. Sudah, kamu jangan menangis. Sekarang sebaiknya kita meminta bantuan Pak Ahmad. Beliau adalah ustadz di kampung sebelah, kata Pak D. Hari itu juga kami langsung mendatangi rumah Pak Ahmad. Sesampainya di rumah Pak Ahmad, aku pun menceritakan semuanya dengan detail. Begitulah ceritanya, Pak. Tolong bantu saya ingin tobat, terlepas dari perjanjian dengan penunggu susuk yang saya pakai dan membuang susuk yang ada di dalam tubuh saya, kataku menjelaskan. Astagfirullah, itu musyrik, nak. Kamu telah menduakan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Baiklah, Bapak akan berusaha membantu kamu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah meruqyahmu, ucap Ahmad. Akhirnya aku diruqyah disaksikan oleh Bude Murni dan Pak D. Saat ayat-ayat suci mulai dilantunkan, aku pingsan, namun bagian tangan serta bagian kakiku bergetar hebat, dan tak lama kemudian dalam keadaan mata terpejam, aku mulai menarik kemulai. Sontak yang menyaksikan hal itu terkejut. Bude Murni dan Pak D menangis. Mereka takut kalau aku tidak bisa disembuhkan. Kalian tidak bisa menyelamatkannya karena dia sudah menjadi milikku, ucapku dengan suara yang menakutkan. Sosok yang merasukiku tak kunjung berhenti menari. Lantunan ayat suci Al-Quran masih terus dilantunkan. Aku pun semakin gemulai menari, namun tak hanya menari. Semua yang berada di ruangan itu mendengar suara gamelan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ayat-ayat suci terus dilantunkan. Cukup, panas, hentikan. Baik, aku akan melepaskannya, tapi dengarkan keinginanku. Asal kalian tahu, wanita bodoh yang tubuhnya kurasuki, dia sendiri yang mendatangiku, memohon agar susuk Nyai Ronggengku dia miliki dengan berbagai macam syarat yang dia setujui. Akan kubawa wanita ini ke alamku sebagai pemutus perjanjian, dan sebagai pelebur penggantinya, aku minta tumbal darah terakhir untuk menyiramkannya ke wanita bodoh ini, ucapku yang sedang dirasuki. Mendengar permintaan penunggu susuk yang aku pakai, Bude Murni dan Pak D semakin menangis. Ternyata tidaklah mudah untuk memutuskan persekutuan dengan setan. Tolong selamatkan Santi, Pak Ustadz, Bude Murni memohon. Pak Ahmad masih terus fokus melantunkan ayat suci Al-Quran. Kami tidak akan menuruti kemauanmu. Sekarang musnahlah kau dengan kalimat-kalimat Allah, ucap Pak Ahmad. Terlambat, kataku dengan suara bergetar. Akhirnya tubuhku tergolek tak berdaya setelah sosok itu pergi meninggalkan tubuhku. Namun hal yang menyedihkan terjadi. Kini bagian tanganku masih terus bergerak seolah-olah menari dengan mata terpejam. Seketika semua terkejut. Berulang kali mereka membangunkanku, tapi hasilnya nihil.
Aku tidak kunjung bangun, hanya terbaring dengan kedua tangan yang menari-nari. Ruh Mbak Santi telah dibawa oleh penunggu susuk yang dia pakai ke alam gaibnya. Saya akan terus memantau dan berusaha agar ruh Mbak Santi bisa kembali atau bisa kita sempurnakan, ucap Pak Ahmad. Maksud Pak Ustadz disempurnakan apa? Apa Santi sudah meninggal? Tanya Bude Marni cemas. Sabar Pak, Bu, kita minta pertolongan Allah. Jika ajal Mbak Santi belum Allah kehendaki, maka Mbak Santi akan kembali pada kita. Jika ajal menghendaki atas Mbak Santi, maka kita sempurnakan secara Islam, kata Pak Ahmad menjelaskan. Akhirnya aku dibawa pulang ke rumah oleh Pak D dan Bude dalam keadaan terpejam. Sebelumnya Pak Ahmad berpesan agar Bude Murni dan Pak D terus berdoa untuk kesembuhanku. Kamu harus kuat, San. Kamu harus bangun dan bertobat untuk memperbaiki semua kesalahan kamu di masa lalu, bisik Bude Murni di telingaku yang kini seperti orang mati tapi masih hidup. Mungkin istilahnya aku bisa dikatakan koma. Wajahku berubah menjadi tua dan rentah. Mataku selalu terpejam. Namun kala malam hari tubuhku mampu bangun dan menari layaknya penari, serta mengucapkan sebuah mantra yang biasa aku ucapkan saat penumbalan. Assalamualaikum. Terdengar suara mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya Pak Ustadz dan Bu Ustadzah datang juga, jawab Bude Murni lega. Akhirnya ada yang datang ke rumah di tengah keadaanku yang berwajah tua renta dan terus menari dalam keadaan terpejam. Semua orang yang datang melihat hanya mengucapkan innalillahi. Bude Murni menceritakan kembali keadaanku, bahwa semenjak pulang di Ruqyah, aku tidak pernah membuka mataku, hanya terbaring, diam, tidak berkata apapun. Namun setiap tengah malam, aku akan bangun dan menari dengan tubuh rentaku sambil menyanyikan sebuah kidung. Mendengar penjelasan Bude Murni, istrinya Pak Ahmad meminta izin untuk mendekatiku. Wanita berhijab itu mendekatiku dan mencoba menyentuh tanganku. Jangan sentuh dia, wahai anak Adam. Dia milikku, budakku. Suara wanita yang merasuki tubuhku marah. Hai iblis, tubuhnya milik Allah yang menciptakan. Begitupun dirimu. Kembalikan tubuh Santi. Sudah cukup perjanjian susuk ini. Putuskan perjanjian susuk ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kata Bu Ustadzah. Sambil membacakan ayat suci Al-Quran, tubuhku bereaksi sambil meronta-ronta menolak dibacakan ayat suci Al-Quran. Tak berapa lama, Bu Ustadzah melakukan perjalanan spiritual untuk menjemput ruhku. Atas izin dan kuasa dari Allah, ruhku akhirnya bisa dikembalikan bukan ke dunia, tapi ke alam barzah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Bu Ustadzah dan orang-orang yang menyaksikannya. Akhirnya Santi meninggal. Semenjak kematianku, Bude Murni sering bermimpi bertemu denganku dalam keadaan terikat, serta dibawa oleh penunggu susuk Nyai Ronggeng dengan diseret-seret. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Itulah jalan hidup yang aku pilih. Jadikanlah pelajaran, jangan sampai meminta bantuan setan untuk mencapai suatu keinginan, bahkan menduakan Allah. Tak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Dan kisah ini selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Admin. Dan tentunya terima kasih banyak untuk sang penulisnya ya. Semoga karya Resti Anjayani selalu diberikan kemudahan dalam menulis karyanya dan untuk menyebarkan kebaikan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.